berbagi mengenai apa itu asas dalam sistem ekonomi Islam. Nah, dalam konteks sistem ekonomi Islam ini, asas mengacu pada prinsip-prinsip dan aturan dasar yang mendasari seluruh sistem ekonomi. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh asas dalam sistem ekonomi Islam. Nah, diantaranya ini tuh mencangkup yang pertama itu ada asas larangan riba atau usuri. Nah, prinsip ini melarang praktik riba yang mengacu pada pengambilan bunga atau keuntungan dari pinjaman uang. Nah, ini tuh mendasari keadilan ekonomi dan juga mencegah eksploitasi. Nah, yang kedua itu ada asas bagi hasil atau mudharabah. Prinsip bagi hasil ini mentoring kerjasama antara pemilik modal dan juga pengusaha, nah di mana keuntungan ini dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati. Nah, sedangkan asas yang ketiga ini adalah asas zakat. Jadi zakat adalah asas yang mewajibkan individu dan perusahaan untuk memberikan sebagian dari pendapat mereka untuk kepentingan masyarakat dan juga fakir miskin. Nah, yang keempat ini ada asas kepemilikan pribadi, di mana prinsip ini mendukung hak individu untuk memiliki aset dan juga properti secara pribadi. Nah, namun dalam kerangka prinsip-prinsip syariah tetap ditetapkan prinsip tersebut. Nah, yang kelima ada asas keadilan dan juga etika bisnis. Secara ekonomi, Islam mengedepankan asas keadilan dalam transaksi ekonomi dan mendorong prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, ini tuh seperti kejujuran dan integritas. Yang keenam ini ada asas pemeliharaan. Jadi pemeliharaan lingkungan. Jadi prinsip ini mengajarkan perlunya menjaga lingkungan alam sebagai amanah dari Allah. Nah, yang ketujuh ada asas investasi dalam aset real. Jadi prinsip ini tuh mendorong investasi dalam aset real seperti tanah, pertanian, dan industri untuk mendorong ekonomi real. Nah, jadi asas-asas ini tuh bersama-sama membentuk dasar sistem ekonomi Islam dan membantu untuk mencapai tujuan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, prinsip-prinsip ini juga membimbing perilaku ekonomi, investasi, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat muslim yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam, apa sih sistem ekonomi Islam? Jadi sistem ekonomi Islam ini adalah sebuah paradigma ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip agama Islam. Ini tuh bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berorientasi kepada kebijakan bersama. Nah, adapun asas-asas dan kaidah umum sistem ekonomi Islam ini ada beberapa ya. Jadi yang pertama ini ada tauhid ataupun kepercayaan pada satu Tuhan. Jadi asas utama dalam ekonomi Islam adalah keyakinan pada keesaan Allah. Nah, ia mengimplikasikan bahwa semua sumber daya dan kekayaan dunia adalah milik Allah dan manusia hanya menjadi khalifah atau pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya tersebut secara adil. Nah, yang kedua ada prinsip adil dan keadilan. Nah, keadilan merupakan prinsip inti dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ini tuh menekankan perlunya memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Tidak boleh ada eksploitasi, penindasan atau kesenjangan ekonomi yang dirasa tidak adil gitu. Yang ketiga, ini tuh ada larangan riba. Jadi riba merujuk kepada praktik suku bunga yang dianggap riba dalam Islam. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini, riba adalah suatu hal yang dilarang keras itu. Sebaliknya, sistem ini mendorong pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang adil dan tidak membebankan pihak yang meminjam. Yang keempat itu ada larangan masyir dan maisir ataupun artinya itu perjudian dan permainan spekulasi. Jadi sistem ekonomi Islam melarang praktek perjudian dan juga spekulasi yang dianggap merugikan dan tidak etis.
Nah, ini tuh bertujuan untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan dan memprioritaskan kegiatan ekonomi yang produktif dan juga bermanfaat. Nah, yang kelima itu ada larangan goror atau ketidakpastian berlebihan. Nah, goror ini merujuk pada ketidakpastian berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini, goror dilarang dan para pihak yang terlibat dalam transaksi diharapkan untuk menjelaskan secara jelas semua aspek yang terkait dengan transaksi tersebut. Nah, di sini tuh saya juga akan berbagi apa sih prinsip sistem ekonomi Islam. Nah, sebenarnya ada beberapa prinsip, di antaranya itu seperti yang pertama ini, ekonomi sebagai penunjang akidah dan juga akikah sebagai asas di ekonomi. Nah, di dalam ajaran Islam, akidah merupakan fondasi dasar atas segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim di dunia ini. Nah, begitu juga dalam praktek sistem ekonomi Islam, akidah ini dijadikan sebagai fondasi utama dalam merealisasikan sistem ini. Nah, dalam kajian sistem ekonomi Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang akidah dan juga akikah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, akidah sebagai asas memiliki arti setiap kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi harus didasarkan pada kaitan ekonomi harus diorientasikan untuk menunjang akidah dan juga akikah dijadikan sebagai asas dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, akidah sebagai asas memiliki arti setiap kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi harus didasarkan pada kaidah-kaidah yang berdasarkan dengan Islam. Nah, tidak hanya dalam urusan perekonomian, dalam semua kehidupan manusia harus didasarkan pada akidah Islam. Nah, yang kedua, ini tuh nilai dasar kepemilikan Islam, mengakui kepemilikan individual. Nah, bahkan di samping itu, Islam juga mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan juga negara. Tetapi kepemilikan tersebut sifatnya itu tidaklah absolut, tetapi relatif. Kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat ataupun negara tersebut bukanlah sepenuhnya memiliki dan mereka gitu, tetapi itu adalah amanat dan Tuhan kepada. Hal itu terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 13 dan Al-Fajr ayat 16 yang harus dijaga, dipelihara dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat ke-7. Nah, oleh karena itu seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya. Nah, ini tuh berdasarkan surat Al-Isra ayat 26-27 dan atau mendiamkan hartanya berdasarkan surat Muhammad ayat 38. Karena hal itu akan kehilangan fungsi sosialnya dan akan kehilangan multiplier efek dan maslahat dari kehadiran harta tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada nilai dasar keadilan. Nah, jadi dalam Islam keadilan dilihat dari sisi kesesuaian dengan ajaran agama. Nah, seperti yang digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kepedulian kepada orang yang miskin dan tertindas dalam Islam akan dilihat sebagai sebuah praktek keadilan karena hal demikian perintahkan oleh agama nih pada surat At-Taubah ayat 61. Nah, sementara mengabaikan hal itu merupakan sebuah praktik kezoliman. Nah, ini tuh tersirat terbuntut surat dalam surat Al-Maun ayat 1-3. Nah, yang keempat itu nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Nah, kebersamaan dalam Islam merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Nah, ini tuh berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan ini merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah. Karena penunjukan tersebut bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi adalah untuk semua orang. Nah,
seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, untuk itu Islam melarang adanya praktik kezaliman dan ketidakadilan terhadap sesama dan adanya praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam tertentu oleh seseorang ataupun kelompok tertentu. Nah, hal tersebut ini akan merusak nilai-nilai persaudaraan dan juga kebersamaan yang digariskan Islam. Namun, kebersamaan yang dimaksud di sini juga harus dibingkai dengan kebersamaan etis, yaitu suatu kebersamaan dalam kebaikan dan juga ketakwaan, tidak dalam melanggar ketentuan-ketentuan agama. Nah, hal ini secara ekonomis tentu mempunyai makna dan pengaruh yang positif, terutama dalam membangun hubungan kepercayaan dan kesetiaan dalam bermuamalah, dan akan menghindarkan rasa iri atau persaingan tidak sehat serta pemusuhan antara sesama yang akhirnya ini akan merugikan semua pihak. Dari pembahasan yang tadi ada juga perilaku ekonomi Islam. Jadi perilaku ekonomi Islam tercermin dalam prinsip-prinsip yang mengatur produksi, distribusi, dan juga konsumsi dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga keadilan. Jadi prinsip-prinsip ini tuh bersumber dari ajaran agama Islam dan dituangkan dalam konsep ekonomi Islam. Nah, dalam bidang produksi, ekonomi Islam ini menekankan pada konsep kepemilikan yang adil dan juga produktif. Nah, di mana pemilik modal ini dihimbau untuk menginvestasikan dan menggunakan kekayaan mereka secara bertanggung jawab, dan juga memastikan bahwa produksi itu tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok kecil, tetapi juga harus memiliki keuntungan bagi masyarakat dan juga keseluruhan. Selain itu, praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika Islam seperti riba, spekulasi yang berlebihan, dan eksploitasi dihindari dalam kegiatan produksi dalam Islam. Nah, berikut ini, dalam hal kegiatan distribusi, prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan sosial. Jadi sumber daya dan kekayaan ini harus didistribusikan secara merata untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap peluang ekonomi. Nah, zakat atau sumbangan wajib kepada fakir miskin menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dan juga mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Yang ketiga ini kegiatan konsumsi dalam Islam. Jadi ekonomi Islam ini mengajarkan kesederhanaan dan keadilan, di mana individu ini dihimbau untuk mengonsumsi secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan menghargai hak-hak konsumen. Selain itu, konsumsi yang melibatkan barang atau jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam itu dihindari. Misalnya konsumsi alkohol, daging babi, atau produksi-produksi yang melibatkan praktik-praktik yang tidak etis. Nah, secara keseluruhan, perilaku ekonomi Islam dalam produksi, distribusi, dan konsumsi ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika Islam yang melibatkan tanggung jawab sosial, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.